Halo semuanya, di sistem tata surya kita terdapat berbagai macam planet, mulai dari yang terkecil sampai yang ukurannya bisa menelan bumi. Hari ini kita akan membahas planet tetangga kita yang sering disebut dengan planet merah. Siapa lagi kalau bukan planet Mars? Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Nama planet ini diambil dari dewa perang Romawi Mars. Planet ini juga sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaannya. Lingkungan Mars lebih bersahabat bagi kehidupan dibandingkan dengan tetangga planet kita yang satunya lagi, yaitu Venus. Meski adanya kemungkinan kehidupan di planet Mars, keadaannya ini masih dirasa tidak cukup ideal untuk ditinggali manusia. Suhu udara yang cukup rendah dan tekanan udara yang rendah, ditambah dengan komposisi udara yang sebagian besar karbon dioksida, menyebabkan manusia harus menggunakan alat bantu pernapasan jika ingin tinggal di planet ini. Misi-misi ke planet merah ini sampai penghujung abad ke-20 belum menemukan jejak kehidupan yang spesifik. Planet ini juga diketahui memiliki 2 buah satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kedua satelit Mars ini bentuknya tidak bulat seperti bulan bumi kita, melainkan tidak beraturan. Karena itu, menurut para astronom, Phobos dan Deimos merupakan satelit yang asalnya asteroid yang tertangkap oleh medan gravitasi Mars. Untuk ukuran, planet ini lebih kecil dari bumi dengan diameter 6.792 km atau 53% ukuran bumi. Dengan kata lain, Mars ini hanya setengah ukuran bumi. Tapi, karena Mars merupakan planet gurun tanpa air, luas daratannya hampir sama dengan daratan di bumi. Perlu diingat juga bahwa 2/3 luas permukaan bumi kita diisi oleh lautan. Seandainya kita bisa mengunjungi Mars, 1 hari di Mars hanya sedikit lebih lama dari bumi. Planet ini butuh 24 jam 27 menit untuk menyelesaikan 1 kali putaran orbit atau rotasi. Tapi, 1 tahun di Mars hampir 2 tahun di bumi, karena Mars butuh waktu 687 hari untuk mengelilingi matahari. Diketahui, Mars juga mempunyai 4 musim seperti di bumi, karena sumbu rotasinya yang miring 25 derajat. Karena 1 tahun di Mars hampir 2 tahun di bumi, maka musim di Mars juga hampir 2 kali lebih lama dibanding dengan panjang 1 musim di bumi. Selain itu, orbit Mars yang lonjong juga berpengaruh pada panjang musim, dan musim dingin di belahan selatan lebih lama dan lebih ekstrim dibanding musim dingin di belahan utara. Saking dinginnya, ketika musim dingin di belahan utara, suhu Mars bisa mencapai minus 125 derajat Celcius. Memang, suhu rata-rata di Mars cukup dingin, hanya minus 60 derajat Celcius. Bahkan musim panas di area ekuator Mars, suhunya pun hanya mencapai 20 derajat Celcius saat siang hari, dan turun sampai minus 73 derajat Celcius saat malam hari. Ada gunung tertinggi di tata surya di planet Mars. Tahukah kamu bahwa ternyata gunung tertinggi di tata surya itu letaknya ada di Mars? Namanya adalah Olympus Mons. Olympus Mons adalah gunung berapi paling tinggi dan paling besar yang diketahui di tata surya kita. Letaknya di wilayah vulkanik Tharsis, Mars. Luas Olympus Mons diperkirakan mencapai 295.254 km persegi, hampir setara dengan luas negara bagian Arizona di Amerika Serikat. Dengan ketinggian 16 mil atau 25 km, membuat gunung ini hampir 3 kali tinggi Gunung Everest yang memiliki tinggi 8.848 meter. Puncak tertinggi Olympus Mons mencapai 22.000 meter atau 22 km dari permukaan planet Mars. Selain itu, jika kita lihat, Gunung Olympus ini juga sangat luas. Mengapa bisa begitu? Ternyata, berbeda dengan letusan gunung berapi di planet bumi, yang bisa muncul di berbagai tempat dengan periode waktu yang berdekatan dan terbilang cepat, pergerakan lempeng tektonik di Mars bisa dibilang sangat lamban. Sehingga jika ada gunung berapi meletus,
maka aliran lahar akan terus terakumulasi atau muncul di wilayah yang sama dan meluap ke permukaan yang sama pula selama jutaan tahun. Proses inilah yang membuat gunung di Mars begitu besar dan luas. Menarik bukan pembahasannya? Jika sahabat Tas Ilmu merasa informasi ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share ke teman-teman ya. Dan teruslah bersama kami tentunya di Tas Ilmu.